Kalian coba bayangin kalau sekarang ini ada di suatu ruangan yang begitu gelap, bahkan bisa saja menurut kalian sangatlah asing. Tempat di mana kalian tidak pernah mengharapkan ada di posisi tersebut. Kira-kira apa yang bakal kalian lakuin? Pasti kalian mikirin hal yang bisa jadi solusi agar kalian lekas pergi dari tempat tersebut, atau bahkan kalian berpikir untuk tetap bertahan ngelakuin apa yang seharusnya perlu kalian lakuin. Bayangin sebentar, dan kalau udah sekarang, saya pengen kalian ganti kalau ruangan tersebut adalah sebuah jurusan. Kurang lebih rasanya akan sama jika kalian berada di perkuliahan yang sementara kalian tidak menyukai jurusan tersebut. Ya, anggap aja kalian sedang kuliah, namun jurusan itu bukan pilihan kalian sendiri, melainkan pilihan orang tua kalian atau bahkan ikuti gengsi belaka. Gimana rasanya? Balik lagi bersama saya di sini di podcast Perihal Asa, yang semoga kalian tetap stay di sana menanti update suara terbaru dari saya. Udah lama gak ketemu ya, 1 bulan gak ada notif mungkin dari channel ini. Gue pengen tanya nih, gimana kabar kalian selama 1 bulan ini? Apakah udah baik-baik aja? Atau ada banyak masalah yang silih berganti datang yang buat kalian bingung mau ngelakuin apa, kalian bingung harus gimana, kalian bingung nyari solusinya kesana kemari, namun masalahnya gak kunjung terselesaikan. Gak apa-apa, kita kembali lagi, ketemu lagi di sini. Tema yang gue bawa kali ini adalah dari aku yang merasa salah jurusan. Ya, kita agak beda ya temanya. Kita lebih ke perkuliahan kali ini. Sekalian nyinggung buat buat diri gue sendiri sebenarnya, juga buat kalian yang saat ini sedang dilanda kebingungan nentuin jurusan yang tepat sesuai sama kebutuhan kalian, yang cocok buat kalian gitu. Gimana nih rasanya kalau kalian udah masuk ke jurusan yang ternyata gak sesuai sama ekspektasi kalian? Ternyata jurusan tersebut tuh gak ada, istilahnya tuh gak bisa bikin kalian tuh nyaman, gak bisa bikin kalian tuh nyatu sama jurusan tersebut. Apakah bakal nyaman atau enggak? Kira-kira enggak ya, lebih besarnya enggak. Tapi karena mungkin kebanyakan akhir-akhir ini makin banyak jurusan-jurusan yang bermunculan, dan semakin susahnya masuk di perguruan tinggi itu membuat kita bingung jurusan mana sih yang kita pilih. Kadang kita mikir kalau jurusan yang kita pilih itu supaya kita bisa masuk, yang paling penting kita bisa kuliah gitu. Ada juga yang berpikir kalau sekiranya kita bisa mahir di SMA misal, terus kita masuk pilih jurusan itu, sekiranya bakal ada korelasi seperti itu. Tapi ternyata pas udah masuk enggak gitu. Sama kayak yang saya rasain. Saya suka jurusan ini awalnya, saya pengen banget bisa masuk jurusan ini. Tapi pas udah masuk, di awal-awal tuh selalu ngerasa apa aku salah jurusan ya? Kenapa daya tangkap pemahaman materi yang ada di mata kuliah ini, di beberapa mata kuliah itu ngerasa kesulitan. Udah tanya ke sana kemari juga masih sama aja. Tapi pas tanya ke teman-teman yang lain, mereka juga ngerasain yang sama kok. Jadi kita nggak sendiri, kita punya teman kita juga ngerasain hal yang sama.
Dan pada saat kuliah itu emang semuanya ngerasain di awal, semua mulai dari nol lagi, bukan ngelanjutin seperti itu. Terus itu masih mending kalau kita ngerasa salah dengan pilihan yang kita pilih sendiri. Masih mending sih, daripada biasanya ada nih yang ditentuin orang tuanya, dikekang orang tuanya, nggak mau tahu kamu kuliah harus di sini, jurusan ini, dan bisa diterima di universitas ini, semisal seperti itu. Dan pas udah masuk nggak paham apa-apa, nggak tahu apa-apa, dan itu benar-benar lebih sakit hati daripada pilihan kita sendiri. Karena kita dipaksa, tapi kita nggak tahu jurusan kita masuk itu apa. Pesan saya mungkin buat kalian yang baru nentuin jurusan, pikirin baik-baik ya. Sebelum kalian lanjut ke jenjang yang seterusnya, sebelum kalian naik ke semester-semester berikutnya, kalian bakal ngerasain rintangan-rintangan yang gak mudah buat kalian lewati gitu aja. Sekalipun kalian bisa, kalian mampu, tapi apakah lebih baik kalau kita siapin dari awal? Carilah jurusan yang kalian itu rela, kalian itu ikhlas buat ngulik-ngulik jurusan itu, sampai kalian rela gak tidur, sampai kalian usahain ngelakuin banyak cara supaya kalian bisa paham dan kalian ngerasa enjoy, gak ngerasa tersiksa. Itu yang paling penting. Karena banyak banget orang-orang yang kuliah itu pada akhirnya dia gak masuk ilmunya, tapi dia jadi stres atau mungkin pindah-pindah ke sana kemari, pindah ke jurusan yang lain, tapi sama aja nihil, karena memang mungkin aja dia masih belum nemuin yang tepat buat dia masukin jurusannya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa gue sampaikan di episode kali ini. Tetap stay dan tetap sabar menanti update cerita-cerita saya, suara-suara saya, karena emang saya resign dari YouTube bukan berarti saya nggak ngapa-ngapain. Saya juga punya urusan lain seperti itu. Nanti kalau ada kesempatan lain, kesempatan buat kita ngobrol-ngobrol lagi, bakal saya usahain ya. Kalau kalian punya rencana atau mungkin punya saran, ide untuk saya bahas ke depannya, bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya baca, saya respon. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Dan buat kalian yang udah jadi langganan di sini, tetap stay dan setia ya. Dan barangkali kalian yang baru nemuin video ini, jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan suara saya berikutnya. Terima kasih dan see you.